Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Gimana hari-hari ini? Maaf beberapa hari kemarin kita nggak update lagi karena ada beberapa acara ya Pak ya. Seperti itu. Nah hari ini kita update kembali di channel kita ini dengan pembahasan yang berangkatnya pembahasan itu karena saya memiliki keresahan Pak. Sebenarnya Pak. Ini kita akan berdiskusi, mungkin teman-teman juga bisa berdiskusi di bawah nanti di komen. Nah, keresahan saya adalah beberapa hari yang lalu Pak, saya ngelihat di webnya MUI Sumatera Utara itu ada gambar kantor MUI, sebelahnya itu ada kayak tokonya Pak. Nah, saya rasa hal yang sama itu kalau bisa diadopsi di masjid-masjid. Kalau dalam kritikannya Ulil Absor Abdallah dalam bukunya Menjadi Muslim Liberal itu kan dia mencoba mengkritik kenapa hari ini orang-orang mencoba merenovasi masjid, memperbaiki, membangun lebih besar, tapi yang sholat di masjid itu cuma sedikit. Nah ini kan seakan-akan kayak kita terperangkap dalam pemikiran yang penting masjid kita bagus, padahal kosong. Itu yang pertama. Yang kedua, pola untuk mencari dana untuk merenovasi itu kurang elegan menurut Ulil itu juga. Karena kalau di Jawa Timur teman-teman pasti mungkin ada yang tahu ya, di jalanan Magetan itu ada petugas perenovasian masjid yang naik ke bus-bus antar provinsi itu untuk membagikan proposal mencari uang untuk renovasi masjid Pak. Nah ini kan dalam beberapa kayak dikritikannya Ulil Absor juga itu kan dia mengkritik kalau di Pantura, Pantai Utara, lintas Pantai Pantura itu ada yang sampai menghentikan mobil-mobil yang lewat itu untuk meminta dana. Nah, kalau saya Pak, ini kayaknya perlu untuk ada ekonomi kreatif atau mandiri bagi masjid-masjid ini Pak. Pemberdayaan lah, sehingga cara-cara yang kurang elegan itu nggak dilakukan lagi. Gimana Pak? Ya saya pikir memang begitu. Kalau ini kan konteksnya pembicaraan soal ekonomi keumatan lah tuh. Kenapa disebut ekonomi keumatan? Karena memang ingin menjadikan masjid itu sebagai pemberdayaan ekonomi yang nantinya untuk umat juga. Supaya apa? Supaya nanti masjid itu tidak hanya sebagai simbol ritualistik saja, tapi juga dia bisa menjadi tempat pengembangan kebutuhan umat juga di sekitar masjid itu. Berangkat tadi dari yang disampaikan oleh Mas Akbar ya, bahwa masjid itu banyak, hampir kalau bisa dikatakan setiap daerah, setiap tempat, bahkan setiap dusun itu memiliki masjid masing-masing. Tapi persoalannya adalah kenapa kemudian masjid itu yang dibangun itu hanya infrastruktur sebagai sebuah infrastruktur saja tanpa ada manfaat yang lebih dari, walaupun di beberapa tempat sudah mengembangkan dari fungsinya sebagai ritualistik atau ritual ke pengembangan ekonomi itu sudah ada. Tapi kan ini belum semua, masih ada beberapa tempat yang memang itu belum dilakukan, kan begitu. Jadi saya kira itu penting ya. Supaya nanti Islam itu tidak hanya berbicara sebagai sebuah dogmatisme ajaran agama yang membahas akidah saja. Jauh-jauh muamalah itu juga dibahas dalam agama Islam, kan begitu. Ya. Nah itulah pentingnya saya kira ya, dari bagaimana kemudian menjadikan masjid sebagai alternatif untuk pengembangan ekonomi juga di masyarakat sekitar masjid tersebut. Ya. Jadi kan memang kalau saya garis bawahi memang ini suatu hal yang penting, wacana ke depan. Kan seperti itu. Nah, tapi terkadang Pak, pemahaman yang seperti ini yang sulit dipahami oleh kalangan-kalangan yang menjadi aktivis masjid lah bahasanya. Dan juga mungkin bakal banyak kritikan-kritikan. Nah, menanggapi hal tersebut gimana? Karena misalkan kayak gini, beberapa tahun yang lalu kan muncul kritikan juga nih, kayak masjid kok malah dibuat untuk jual beli dan sebagainya. Ini kan yang awalnya sakral menjadi profan lah bahasanya, seperti itu kan. Ya, jual beli ya? Sakralitas masjid itu.
jual beli pun kan tidak mungkin di atas mimbar jual beli, artinya kan jual beli pun paling di sekitaran masjid. Itu udah ada soal tempat untuk sholat di dalam, di luar tempat untuk berjualan, ini tidak ada masalah saya kira. Jadi itu aja sebenarnya persoalan teknis. Yang jelas dalam konteks pembangunan berbasis masjid tersebut itu memang harus dikonsep terlebih dahulu secara bagaimana kemudian di masing-masing wilayah ya, karena itu analisisnya terlalu harus sampai pada hal yang teknis ya. Contoh misalkan, apakah kemudian memungkinkan masjid yang ada di dusun itu untuk menerapkan sistem demikian atau konsep demikian? Itu masih tanda tanya. Kenapa? Karena dalam konteks pembangunan ekonomi berbasis masjid yang dilirik pertama sekali itu kan adalah jumlah massa ataupun nanti data pengunjung ataupun nanti berapa banyak sih umat yang datang ke masjid tersebut. Bahasa disimpulkan misalkan, apakah masjid itu ramai nggak sih? Kalau basisnya dusun yang ke masjid hanya sekitar 10-11 orang, apakah itu hidup? Nah, itu kan perlu dianalisa dulu supaya nanti jelas target dan sasarannya. Tapi saya kira dalam konteks pembangunan itu bisa dimulai dari yang atas. Contoh misalkan masjid-masjid besar di Kota Madia misalkan. Setidaknya Masjid Agung lah. Iya, Masjid Agung yang ada di Kota Madia misalkan. Itu bisa dilakukan demikian. Kenapa? Karena orang terpusat ke masjid tersebut dari masing-masing wilayah. Hingga akhirnya jumlah masanya itu banyak. Jumlah masa itu yang nanti bisa dimanfaatkan dari itu. Entah nanti pembangunannya pengembangan ekonominya itu dari jual beli ataupun open vendor misalkan ataupun lelang dan seterusnya, itu bisa saja saya kira. Itu tidak ada persoalan. Makanya kan itu analisa awal. Lihat dulu tuh masjidnya ramai nggak sih? Kalau ramai bagus. Kalau sepi misalkan di kampung-kampung misalkan, ini kan percuma juga misalkan kalau misalkan itu ditetapkan. Tapi gini Pak, aku kan pernah coba ngobrol juga sama Ustadz Salim Afillah. Iya. Orang Jogokarian, Masjid Jogokarian. Jadi Masjid Jogokarian itu kan hari ini mulai memberikan inovasi-inovasi baru kan. Iya. Dia dulu sekitar itu Jogokarian itu satu masjid yang sudah menerapkan pengembangan ekonomi berbasis masjid. Nah, 3 atau 4 tahun yang lalu kan Indonesia tuh sempat ramai dengan berita-berita akik ya. Iya. Nah, di Jogokarian itu, Pak, itu sampai diberikan grendo bahasanya. Untuk orang-orang yang suka akik itu tetap bisa ke masjid. Nah, artinya menurutku analisisnya mungkin yang pertama itu bukan kita melihat masa ini banyak nggak yang di masjid, tapi apa yang bisa kita berikan untuk memakmurkan dan meramaikan masjid. Iya. Kan mungkin seperti itu. Itu akan berlanjut pada analisa berikutnya untuk pemberdayaan itu. Itu kan sebetulnya komoditi yang bisa dimanfaatkan atau dikembangkan di sekitaran tersebut ataupun nanti berbicara masalah apa yang mampu dibuat oleh masyarakat di sekitar desa tersebut. Oh, ada yang keahliannya A misalkan, keahliannya B, keahliannya C. Saya kira itu kan nanti akan terangkum sendiri dengan analisa yang kedua tadi. Kenapa tadi saya berangkat dari analisa umat atau jumlah massa tadi? Karena itu dasar awal untuk melihat kenapa itu potensi satu. Oh iya. Potensi kita melihat apakah massa atau umat yang datang di masjid atau sekitar masjid itu memang masif. Saya perbandingkan tadi di Kota Madia dengan di dusun itu beda. Kalau di Kota Madia itu oke, karena dia terpusat, artinya orang-orang di luar ataupun dimanapun datang ke situ hidup gitu. Beda kalau di dusun paling orang-orang sekitar situ yang datang sana kan begitu. Itu penting. Bahwa yang kedua tadi yang kamu katakan bahwa kita harus menganalisa potensi apa yang bisa dimanfaatkan. Saya kira itu nanti berbicara hal yang terdekat misalkan masjid di daerah A misalkan, tentu yang harus kita manfaatkan atau yang kita maksimalkan potensinya itu adalah potensi dari warga sekitar di daerah itu. Oh, daerah itu punya potensi A misalkan, atau punya potensi B misalkan, oh punya potensi C misalkan. Itu yang kemudian dianalisa kembali, didata kembali, hingga akhirnya potensi-potensi itu yang kemudian
kembangkan di sekitar masjid itu, entah nanti apa itu dalam bentuk produk apa misalkan dan seterusnya, itu bisa saja. Artinya itu pemanfaatan potensi yang ada di sekitar masjid itu yang basisnya itu masyarakat sekitar itu perlu. Tapi jangan sampai nanti kita ingin memberdayakan masjid di sekitar kita, tapi kemudian justru yang datang ke situ itu adalah orang luar yang berjualan. Itu kan banyak kasus yang demikian. Artinya itu jadi catatan-catatan yang perlu untuk dianalisa supaya nanti tidak terjadi demikian. Kan begitu. Ya, saya rasa ini bisa menjadi pembahasan yang sangat menarik ya, apalagi kalau misalkan mau diadopsi atau diambil sama teman-teman DMI mungkin ya, Dewan Masjid Indonesia. Ini menjadi wacana yang sangat menarik menurut saya ke depannya. Tapi saya teringat Pak, kalau dulu zaman Nabi itu kan apa-apa itu terpusat di sana ya, di masjid ya kan. Kayak misalkan mengatur strategi perang, ekonomi, mungkin majelis-majelis ilmu itu kan di sana. Tapi hari-hari ini mungkin relevan dengan apa yang dijadikan judul buku sama Kunto Wijoyo, Muslim Tanpa Masjid, di mana hari ini tren-tren masyarakat Islam itu tidak menjadikan masjid sebagai pusat segala sesuatu, mulai terpecah berai. Bahkan dalam majelis-majelis ilmu pengajian pun udah banyak yang nggak di masjid, beralih ke YouTube dan sebagainya. Ini gimana Pak? Masih perlu nggak wacana ini kira-kira? Saya pikir tetap perlu. Tapi semua yang tadi itu sebetulnya itu kan strategi di masing-masing ini aja ya, apa perangkat yang melakukan atau yang melaksanakan itu. Yang jelas fungsi masjid itu jangan sampai hilang. Dan perlu dicatat bahwa fungsi masjid tidak hanya sebagai tempat untuk ritual, tapi bisa digunakan untuk yang lain sebagainya yang masih berbicara hal yang baik, yang positif dalam kerangka dakwah, sebut saja misalkan. Kenapa kemudian masjid dijadikan dasar awal? Karena memang masjid itu mimbar Islam. Kita berbicara peradaban dan seterusnya itu dimulai dari salah satunya dari situ. Kenapa? Karena itu adalah pusat dakwah dalam konteks Islam. Dakwah kita tidak hanya berbicara ritual dalam konteks Al-Quran misalkan, yang diperintahkan itu kita tidak hanya berdakwah dalam hal akidah, tapi kita juga berbicara masalah hal yang lebih luas. Tadi saya sebut muamalah salah satunya, itu kan berbicara juga. Andai kata hilang satu sisinya, itu kan juga tidak baik, tidak relevan, itu tidak sinkron, tidak seimbang. Artinya itu perlu digalakkan di sana. Dan saya pikir itu wacana yang memang bagaimana kemudian merubah stigma, kalau saya sebut stigma bahwa desa yang baik itu adalah desa yang infrastruktur masjidnya itu megah. Itu berubah. Oke, jadi mungkin perlu ada wacana tadi dengan mungkin dimulai dengan merubah paradigma orang-orang terlebih dahulu, mungkin seperti itu ya. Paradigma itu perlu dirubah supaya nanti masjid itu bisa dimanfaatkan untuk hal yang lebih luas, tidak hanya satu. Tadi yang saya katakan, tidak hanya sebagai tempat ritual, tapi juga bisa dimanfaatkan sebagai tempat untuk mengembangkan ekonomi keumatan. Nah, jadi begitu. Jadi kalau penutup mungkin ini, kalau bagi saya pribadi, mungkin baik atau buruknya sebuah masjid itu tidak diukur dari megahnya infrastrukturnya, tapi kebermanfaatan dan bagaimana itu bisa memberikan kemanfaatan itu kepada masyarakat sekitar, mungkin seperti itu ya Pak. Ada penutup Pak, pesan-pesan? Saya kira begitu, teman-teman tetap menjadilah aktivis masjid itu luar biasa sih, dan itu penting. Jangan nanti menjadi aktivis yang lebih tidak berkaitan dengan visi itu, tapi aktivis masjidnya dihilangkan, itu jangan sampai. Galakkan masjid, karena masjid itu adalah rumah kita juga sebagai orang Islam, dan itu adalah salah satu dasar peradaban kita dari masjid. Saya kira begitulah. Oke, cukup ya. Begitu teman-teman diskusi kita pada kali ini. Kalau misalkan ada yang kurang, ya itu karena kekhilafan kita, mungkin bisa dikritik sama teman-teman lewat kolom komentar, dan kita masih membutuhkan bantuan teman-teman untuk wacana-wacana hal-hal yang seperti ini ya Pak ya. Mungkin bisa dimasukkan di kolom komentar juga. Begitu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.